update itu beberapa kampus-kampus di Amerika juga mulai melakukan ujian penyembahan, mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya merasa Tuhan sedang bekerja. Kemarin Pastor Gabriel Goff ya update status tentang seorang hamba Tuhan yang menyikapi Asbury Revival ini. Dia berkata, itu 3 hari sejak penyerahan Grammy Award, ya, penyanyi terbaik Amerika. Saat itu tampil 2 orang penyanyi dengan lagunya Unholy yang berbau satanis dan berbau free sex. Lagunya saja sudah unholy. Sejak 3 hari mereka menyanyi di ajang bergengsi Grammy Award, Asbury Revival terjadi. Dan dalam waktu dekat sudah disaksikan video TikTok itu 5,1 juta orang yang melihat dan menggerakkan orang-orang dari berbagai dunia. Lalu kemudian hamba Tuhan yang menulis status itu merasa Tuhan berbisik kepada dia dan berkata, engkau tidak berpikir bahwa aku kalah kan? Ya, kita tahu bahwa Amerika akhir-akhir ini LGBT begitu marah dan rasa-rasanya kekristenan mengalami degradasi, mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan saya ketemu dengan Pak Kevin Humble yang berkata, saya sendiri orang Amerika tapi saya tidak bangga dengan negara saya saat ini. Tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu. Ketika saya berkomentar, luar biasa pastor, lalu kemudian dia berkata, Pak Yosua, saya ingin ini juga terjadi di SDTI Bali. Saudara, saya rindu bahwa bangkit kecintaan akan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan bagi kita semuanya. Menjadi refleksi bagi kita hari ini adalah seberapa haus kita akan Allah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa haus kita akan Allah. Firman Tuhan ini menolong kita akan kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita memiliki kehausan akan Allah atau tidak? Maaf, ini laptop robot karena saya tutup tadi. Ya, yang pertama, apakah tandanya kalau kita itu haus kepada Allah? Kita akan memiliki kerinduan kepada Allah. Ini nyata sekali kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bani Korah adalah
suku yang dipilih oleh Tuhan menjadi penyanyi-penyanyi di bait Allah, memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang Israel tentang siapa Allah itu dan bagaimana mereka harus datang untuk menyembah Dia. Bani Korah mengajarkan dalam Mazmur 42 ini betapa pentingnya kita memiliki kehausan akan Allah, kerinduan untuk mendekat kepada Allah, bukan hanya tertarik kepada berkat-berkatnya saja, tetapi kita tertuju kepada Allah yang adalah pemberi berkat bagi kita. Dan Rick Warren berkata bahwa Allah menciptakan sebuah ruang kosong, ruang vakum di hati kita, yang ruang itu tidak bisa diisi oleh apapun juga yang ada di dalam dunia ini kecuali kehadiran Allah di dalamnya. Sepadan dengan itu, John Piper dia berkata bahwa hati kita itu dirancang untuk Allah dan hati kita akan mengembang ketika kita berada di hadirat Tuhan. Hati kita tidak bisa terpuaskan oleh harta duniawi, oleh kesenangan duniawi, oleh games, dan oleh apapun. Itulah sebabnya mengapa banyak orang meskipun menikmati segala kenikmatan dunia, tapi hatinya masih kosong, karena hatinya tidak dirancang untuk dipuaskan oleh hal-hal lain kecuali kehadiran Allah di dalamnya. Itulah sebabnya pemazmur ini mendorong kita supaya kita memiliki kerinduan kepada Allah, harus akan Allah, melebihi dari segala sesuatu. Raja Daud sendiri mengaku bahwa dia miskin di hadapan Tuhan, meskipun ya dia memiliki 3.400 ton emas dan hampir 34.000 ton perak serta besi perunggu yang tidak terhitung banyaknya. Saat itu diwariskan kepada anaknya Salomo sebagai persiapan untuk pembangunan bait Allah. Tapi di hadapan Tuhan dia merasa dia merasa miskin, dia merasa tidak memiliki apapun karena dia hanya merindukan kepada Allah saja. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, poor and spirit di dalam Injil, miskin secara rohani di hadapan Allah. Sebab orang itu akan dipuaskan. Mari kita bangun perasaan hati yang miskin, yang haus, yang lapar kepada Tuhan. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di jemaat di Laodikia. Laodikia adalah sebuah jemaat yang tinggal di tempat yang mewah. Mereka tinggal di bantaran sungai, ada biji-biji emas di sana. Mereka mempunyai peternakan domba di mana kain wool yang sangat mahal juga didapat di sana. Dan mereka juga memiliki obat oles mata bagi yang sakit mata. Mereka kaya dan tidak kekurangan secara jasmani, tapi apa pandangan Tuhan kepada mereka? Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tuhan tidak terkesima dengan segala kekayaan dunia, tidak terkesima dengan silo dunia ini, apapun yang dimiliki seseorang. Tapi kalau hatinya jauh daripada Tuhan, miskin, buta dan telanjang di hadapan Tuhan. Apakah kita mengambil posisi seperti Daud yang meskipun memiliki segala-galanya tetap merasa miskin, haus dan lapar kepada Tuhan? Ataukah kita seperti jemaat Laodikia yang merasa punya segalanya tapi justru miskin di hadapan Allah? Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Hauskah saudara kepada Allah? Kalau saudara haus kepada Allah itu ditandai punya kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua, rindu menyembah Allah. Ini kebenaran dapat kita lihat di dalam
ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-5 ya. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bani Korah mau membangkitkan bahwa tidak ada yang lebih indah selain daripada menyembah Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berada di hadirat Tuhan. Next. Dan itu sejalan dengan yang dikatakan oleh Daud. Daud kesukaannya beribadah, Daud kesukaannya menyembah Tuhan. Lihat catatannya dalam Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wah, senang sekali, sukacita. Ayo pergi ke rumah Tuhan, ayo menyembah Tuhan. Ya. Bagaimana saat saudara mendengar kapel? Apa yang ada di perasaan saudara? Yes, kapel lagi. Waktu untuk menyembah Tuhan. Atau ya, kapel lagi. Ataukah itu menjadi sebuah ya, aku mau menyembah Tuhan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Sukacita. Ayo kapel, malah lari ya. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sampai Daud berkata di bagian lain, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain dia berada di rumah Tuhan. Benar bahwa sekarang bait Allah sudah dihancurkan. Perjanjian baru mengajarkan kepada kita bahwa bait Allah itu adalah tubuh kita. Tempat kediaman Roh Kudus itu adalah diri kita. Itu sebabnya kita bisa menyembah Tuhan bukan saja di kapel, di jalan sambil mengendarai motor bisa menyembah Tuhan. Di asrama kita bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, sebab bait Allah itu adalah kita. Tapi masalahnya, rindukah kita untuk terus menyembah Tuhan? Apakah kita punya kerinduan yang dalam untuk menyembah Tuhan? Revival akan terjadi dimulai dari 30 orang mahasiswa di Esburi saat ibadah kapten seperti biasa dan sudah selesai. Di saat semua mahasiswa lain kembali ke kelas melakukan aktivitas, tertinggal 30 orang yang tidak mau meninggalkan kapten. Mereka memutuskan untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Mahasiswa yang dari luar masuk lagi ikut menyembah Tuhan. Dan saudara sekarang dari seluruh dunia datang ke Esburi. Saudara coba nanti browsing ya. Saudara akan kagum bagaimana orang antri di jalan 24 jam. Antri menunggu giliran untuk masuk ke chapel Esburi ini. Di saat yang lain sudah lelah, keluar, yang lain masuk antrian panjang. Dan hari ini tadi pagi saya lihat, sekarang orang tidak menunggu lagi di luar antri, tapi mereka menyembah Tuhan semuanya di taman itu, menakjubkan apa yang Tuhan sedang lakukan. Dorongan saya saudara, para mahasiswa, ayo buat persekutuan. Mau persuku, mau perkelas, atau dalam link teman dekat saja. Di kelas-kelas nyembah, di kamar-kamar saudara, di asrama, yuk bangkitkan semangat untuk menyembah Tuhan. Ambillah bagian dalam gerakan revival yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Jangan saja menjadi penonton, tapi ambil bagian dalam revival yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Next. Ya, ini yang tadi saya katakan benar. Berikut. Yang ketiga adalah rindu mengucap syukur kepada Allah. Rindu kepada Allah, rindu menyembah Allah, dan rindu mengucap syukur kepada Allah. Dan ini ada, saya temukan di dalam ayat yang ke-6 yang mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allah. Ayat ini disebut self-talk, berbicara kepada diri sendiri, berkhotbah kepada diri sendiri. Mengapa engkau Yosua gelisah dalam dirimu? Mengapa engkau murung? Mengapa engkau tertekan? Hei Yosua, mengapa?
Jadi kadang-kadang kita perlu berkhotbah untuk diri kita. Sama seperti pemazmur itu, berkhotbah pada diri kita sebelum kita berkhotbah kepada orang lain. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Saudara, Korah mengajarkan bahwa adalah lebih baik mengucap syukur daripada berkeluh kesah. Karena energi yang kita keluarkan itu sama. Mengeluh dan bersyukur, energinya sama yang kita keluarkan. Tapi dampaknya itu akan berbeda. Dampaknya akan berbeda. Mengeluh akan membuat kita mengalami kemurungan dalam hidup kita. Tidak bahagia. Tetapi mengucap syukur, meskipun situasi belum berubah, itu akan membuat kita menjadi bahagia. Lihat berikutnya dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan saja dalam keadaan yang menyenangkan, ini dalam segala hal, termasuk ketika kita terpuruk, ketika kita dalam kesulitan. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang penulis Alkitab yang bernama Matthew Henry. Saudara, hampir setiap kita ketika mengutip, mencari referensi, kutipan-kutipan, kita akan menemukan nama ini, Matthew Henry. Sangat populer sekali. Tapi rupanya dia bukan saja penulis buku yang bagus, dia menghidupi buku-buku teologi yang dia tulis, tafsiran-tafsiran, dia menghidupi. Satu saat dia kecopetan, tetapi dia memilih untuk mengucap syukur. Daripada mengumpat, daripada berkeluh kesah, dia memilih untuk bersyukur. Dia berkata begini, saya bersyukur karena pertama, saya tidak pernah kecopetan sebelumnya. Ya, baru kali ini kecopetan. Bersyukur. Kedua, meskipun mereka mengambil dompet saya, mereka tidak mengambil nyawa saya. Syukur saya masih hidup. Ya, hanya dompet saja kok yang hilang. Ketiga, meskipun mereka mengambil semua uang di dompet saya, jumlahnya juga tidak banyak, masih ada uang lain di bank. Jadi tetap bersyukur. Keempat, saya bersyukur saya orang yang kecopetan, bukan saya yang mencopet. Jadi selalu ada hal yang bisa disyukur. Indikator yang nyata, kalau saudara haus kepada Allah, adalah dorongan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun situasinya, belajarlah mengucap syukur. Next, saya tutup dengan kesaksian seorang yang sudah divonis dokter kena kanker stadium 3. Dia adalah seorang hamba Tuhan, orang Indonesia tapi melayani di Amerika. Dia adalah gembala sidang dan dia sangat aktif dalam pelayanan. Ketika di rumah sakit itu dia banyak kepahitan kepada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya sudah melayani engkau, tapi kenapa saya sakit? Saya sudah berdoa, saya meminta Tuhan saya untuk berdoa. Kenapa saya juga masih sakit? Kenapa Tuhan? Dia bergumul, pahit hati, mengeluh. Sampai kemudian Tuhan berbicara di dalam batinnya. Dan Tuhan berkata begini, anakku, engkau tidak tahu apa yang sedang aku kerjakan dalam hidupmu. Percayakan engkau terhadap apa yang aku lakukan, bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kenapa? Daripada engkau mengeluh, belajarlah percaya dan belajarlah bersyukur. Malam itu dia menangis, dia ditegur oleh Tuhan. Hatinya yang pahit, hatinya yang mengeluh diubah. Dia mulai menyanyi sebuah pujian. Kalau saudara nanti coba cari di YouTube ya, atau lagunya adalah terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yang menyanyi menyembah sampai hadirat Tuhan dia rasakan di pembaringan rumah sakit itu. Keesokan harinya ketika dia mau di kemoterapi, dokter kembali mengecek dan ajaib mujizat terjadi. Dokter tidak menemukan sel-sel kanker di dalam dirinya, telah disembuhkan Tuhan oleh mujizat. Saudara, belajarlah mengucap syukur.
Buang bersungut-sungut, buang berkeluh kesah, buang pahit hati, belajar bersyukur dalam segala perkara, mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuatu akan Tuhan buat dalam hidup. Amin. Hauskah saudara kepada Allah? Tanda bahwa orang yang haus kepada Allah, dia memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Allah, rindu untuk menyembah Allah, rindu mengucap syukur dalam segala perkara. Mari hari ini, coba untuk hari ini saja, kita tidak meminta kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, nanti Kamis-Kamis lain boleh berdoa, tapi hari ini kita belajar mengucap syukur. Yuk, pemain musik silakan maju ke depan.